Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwah at-talabah wa ya ayyatuhat al-akhwat talibatu jami'ati al-islah al-islamiyah. Falhamdulillahi subhanahu wa ta'ala binikmatihi nahnu nastati'u an najtami'a fi hadzal masa' li ajli ماذا إلقاء من الممكن المعلومات الإعلامات وكذلك من الممكن التوجيهات خصوصا قبل إجازتكم لهذا الشهر أو لهذه السنة. أيها الإخوة والأخوات، في هذا اليوم أستاذنا الفاضل أستاذ محمد داوم له وظيفة أخرى خارج المعهد، يعني في باجيران هناك احتفال لرابطة خريجي معهد الغندر الذين عقدوا الدروس الإضافية لمن أراد أن يدخل معهد غندر، وعلى رأس اللجنة يعني أستاذ أرواني وأصحابه. فلذلك في هذا اليوم أنا أخل محله لألقي كلمات في هذه المناسبة. نحن لقد قضينا أيامنا في هذا المعهد منذ أيام منذ شهور حتى وصلنا إلى هذا اليوم، وهذا وهو اليوم 20 من رمضان. إذن نحن لقد قضينا رمضان هذه السنة ثلثيه من ثلثاه معناه 2/3 of it, 2/3. Idza kana ramadhanu hadhihi sanah umruhu 30 yawman, nahnu laqad balagna al-yawm al-20 wa baqiya lana al-ashratul akhirah. Fahal nahnu qad istafadna hadhil ayyam al-madiyah istifadatan hasanah kama arada jami'ul mu'minin wal muslimun, ya. Fakama dzukira fil hadis, mahma kana hadzal hadis dhaif, ya. An Anas bin Malik la yuzkar katsiran fi katsirin minal munasabat walakin hadzal hadis dhaif, ya. Una qila anna Rasul sallallahu alaihi wasallam kullama dakhala syahra Rajab wa Sya'ban laqad da'a du'aan Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ada dzikra fi hadis rawahu Tabrani Baihaqi mawjud, walakin kama qala ahlul hadis hadzal hadis dhaif fi sanadihi, fi isnadihi dhaif, ya. Hatta walakin hadha du'aun jayyid, ya. Idza nazarna ila hadha du'a nahnu narju an naltaqi Ramadan lianna Ramadan fahuwa syahrun mubarak, syahrun fihi barakat, syahrun karim. Ramadan karim kama qala al-gharbiyun, ya. Ramadan karim. Karim hadha ma'nahu rajulun karim, hadha ma'nahu rajulun alladhi yuhibbu an yu'tiya ay yusa'idu ghairahu. Hadha rajulun karim yuhibbu an yusa'ida ghairahu. Fa Ramadan ka'annahu karim. Limadha? Lianna fihi al-khairat al-katsira alladzi nastati'u an nastafidaha minhu al-manafi', yani ar-rahmah wal barakah wal maghfirah
kathir. Idza amilna amalan fayakunul jazaa'u akthar. Hadza Ramadan. Walidzalika yusamma kadzalika Ramadan karim kama qala an-nas fil gharb. Nah, nahnu nas'al laqad wasalna ila thulutsai Ramadan. Madza wajadna minhu? Ada kullun la budda yasal hada. Ya, law kana du'aul nas Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Hatta sarah hadza ghinaan fi ba'dil musallayat. Sami'tum al-ghina wala? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana lianna hadza mausimu corona wasalimna min corona. Ya, kreatif juga yang membuat ini. Ini musim wabah pandemi corona ditambah. Ini kan doa ya, doa baik saja ya. Nah, doa, sekedar doa. Doanya baik corona. Nah, hunaka hadisun akhar idza dakhala kana Rasulullah SAW idza dakhala al-ashral awakhir min Ramadan madza ya'mal? Ini tadhkiran lakum walana jami'an ya. Idza kama qalat Aisyah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashrul awakhir min Ramadan awalan madza ya'mal? Shadda mi'zarahu. Shadda mi'zarahu, ma'izar mana izar. Sarungnya itu diperketat. Nah, ibaratnya siap untuk berperang. Berperang Badar ya, maksudnya siang untuk berjuang di malam hari itu ya. Salat tilawah ibadat fil lail Ramadan. Wa tsaniyan madza? Ahya lailahu. Ahya lailahu wa la yanamu fil lail. Wa yaj'alu lailahu hayyan li'annahu la yanamu fi lail. Madza ya'mal? Laisa cangkruan, laisa ngopi, ya, laisa musyahadatu musabaqati kuratul qadam la ya, walakin li ajli ibadah ahya lailahu. Walaqad akhta'a katsirun minasyabab ahya lailahu bimisli hadhil ansyita ya. Hadza li ibadah. Wa tsalitsan madza? Wa aiqadha ahlahu. Aiqadha ahlahu makna aiqadha zaujatahu idza kana lahu ibn aw bin aiqadha kadzalika ibnahu wa baitahu wa bintahu wa hakadha ma amilahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ats-tsuluts akhir min Ramadan. Nah antum sa tarji'una ila buyutikum mata godan aw hadhil laila? Ya. Ar-ruju' ada wajib atau sunnah atau mubah? Ya, laisa wajib ya. Man arada yaskun huna kadzalika wa harus ma'had fala ba'sa ya. Walakin al-muhim yakni intahizu fursatakum bi ahsani ma yumkin. Minal mumkin man raja'a ila baitihi summa amarahu an-nasu li an takuna anta au anti kadzalika khatiban fil jum'ah, khatiban ba'dal salat tarawih, khatiban fi muhadharatis subah. Ada minal mumkin. Li'annakum tullabul jami'ah. Fa tullabu man hadha? Tullabul madrasah min tullabil madrasah al-mutawassithah kadzalika mawjud man idza raja'a ila baitihi amarahu abuhu aw amarahu an-nas li ayyataqaddama ilal amam li ajli al khutbah wala siyama tullabu stiksi insyaallah musta'mal fil bait. Kaifa Zaki? Ya. Nah, ini juga begitu ya. Nah, ini harus siap, harus kondisi siap. Hanya saja memang ini mungkin perlu diperkaya ya. Mungkin kekayaan keilmuan dari buku itu saja belum cukup, tapi juga kekayaan wawasan kemasyarakatan, beberapa isu-isu yang mungkin menjadi perhatian masyarakat juga harus kita baca ya.
Di masyarakat tertentu itu memang ada yang sensitif pada al-ibadat. Jadi fikih ibadat ya. Nah, sementara kita ini kurang begitu detail biasanya dalam masalah fikih ibadat. Sehingga kita pun harus membekali diri dengan wawasan itu. Kalau Anda mungkin di desa kamu sendiri tidak masalah ya, kamu sudah tahu bagaimana kebiasaan dan juga kualitas masyarakat di desa kamu. Tapi ketika masuk di desa lain, terus masyarakat ini kira-kira religius atau apa, atau abangan, atau kuningan, atau religius pun itu juga bisa dikelompokkan religius tradisionalis atau religius modernis, religius madhab syafi'i atau religius madhab hambali, religius muhammadi atau religius nahdiyin, religius salafi atau religius wahabi. Ya, nah itu ya. Nah, itu juga penting. Nah, makanya referensi-referensi terkait itu juga patut dibaca dan diperhatikan. Biasanya ini praktek di Masjid An-Nur itu ya. Di Masjid An-Nur itu banyak orang-orang itu yang sekali tampil, tapi kemudian karena banyak kritik akhirnya tidak berani tampil lagi. Itu memang sering, termasuk guru-guru kita, guru-guru kalian sendiri itu ya. Dulu sudah pernah mencoba tampil, tapi kemudian jamaahnya itu memang kritis gitu ya. Kritis terhadap bacaan Al-Quran, meskipun mereka juga tidak bisa baca bagus ya, tapi kritis. Bisa membedakan mana bacaan yang enak dan tidak enak, yang bagus dan tidak bagus. Tapi mereka sendiri tidak bisa ngaji ya. Nah, terus juga yang lain-lain juga begitu. Jadi begitu. Nah akhirnya, tapi ya kita selalu motivasi, karena sekarang jamaah itu juga sudah semakin muda, semakin terbuka, itu juga semakin banyak tidak kaku begitu ya, kaku. Bahkan pada kelompok tertentu misalnya, ini memahami masyarakat. Di masyarakat itu kalau misalnya mengikuti mazhab Syafi'i misalnya, khususnya teman-teman kita Nahdiyin, di sini ada nggak yang komunitas masyarakatnya Nahdiyin? Nah, ada ya mungkin ya. Itu misalnya ya sangat fanatik dengan kunut subuh, sana fanatik dengan apalagi tarawih 20 rakaat, fanatik lagi dengan apa membaca basmalah dalam Fatihah. Itu sangat fanatik. Saking fanatiknya kalau ada imam yang tidak ijjahrul bil basmalah, la yuridus shalah wara'ahu. Ya. Karena mereka menganggap min arkanis shalah wa huwa suratul Fatihah wal basmalah ya ayatun minal Fatihah. Illam tuqra al basmalah bimana fasadat al Fatihah. Idza fasadat al Fatihah fasadatus shalah. Oh, gitu ya. Itu mereka betul-betul sangat ekstrim kaku begitu ya. Nah, itu juga kamu fahami. Nah, itu mazhab siapa? Syafi'i. Nah, kalau di Hambali beda lagi. Ini Hambali. Kita kan sudah pernah bahas itu pada ayatul ahkam pada suratul Fatihah itu halil basmalah. Ada ayatun minal Fatihah yang jelas ada tiga mazhab di situ yang menganggap basmalah itu ayat. Satu mazhab menganggap bahwa basmalah adalah ayat dari semua surat dalam Al-Quran kecuali At-Taubah. Jadi bismillah itu juga ayat pertama Fatihah, ayat pertama surat Baqarah, ayat pertama surat An-Nisa, dan semuanya sampai akhir kecuali At-Taubah. Jadi membaca surat apapun yang awal ayat pertama mesti harus basmalah. Ini mazhab yang pertama. Nah itu termasuk Syafi'i begitu. Mazhab kedua apa? Laisa al ayat al ula min jami'is suwar, termasuk Fatihah pun tidak.
Jadi kalau Fatihah awaluha alhamdulillahirabbil alamin. Nah, Al-Baqarah ya alif lam mim awaluha. Dan seterusnya. Jadi itu mazhab kedua. Sehingga kalau tidak baca basmalah tidak apa-apa menurut mazhab yang ini. Terus mazhab yang ketiga apa? Basmalah itu sebagai penanda pergantian antar surat. Penanda sebagai pergantian antar surat. Maka nandur fil Quran, idza intaqalna ila surah jadidah fa hunaka bismillahirrahmanirrahim. Menurut mazhab tiga ini tidak bagian dari surat, tapi yaitu sebagai al-fasil. Al-fasal, fasil itu berarti pemisah bainas suwar. Nah, jadi tidak boleh dicampur mestinya kalau ambil ini tidak boleh dicampur. Misalnya kalau Fatihahnya itu bismillahnya jahar, tapi kalau Al-Baqarahnya tidak jahar, itu berarti kan campuran ya. campuran mazhab ya. Jadi mengambil Al-Fatihahnya itu jahar bismillah ya. Tapi ketika masuk surat yang lain, misalnya surat Al-Maun, tidak pakai basmalah. Itu kan berarti campuran. Jadi sebaiknya konsisten ya, satu pendapat. Kalau ambil bahwa basmalah itu bagian dari seluruh ayat surat-surat, maka ya dibaca terus. Kecuali kalau kita masuk ke pertengahan surat, ya tidak usah baca bismillah. Nah gitu ya. Terus prakteknya nanti dalam menjadi imam, ya boleh. Mungkin sekedar untuk menetralisir ekstremitas faham yang pertama tadi, Anda kemudian membacanya secara sir, tapi dengan masih kedengaran sedikit. Oh berarti ini masih ada basmalahnya. Oh berarti insya Allah kalau ikut masih sah, kira-kira begitu. ya. Ini menghadapi orang awam. Orang awam itu biasanya mazhabnya letterlek gitu ya. Kalau orang memahami semuanya, insya Allah arif gitu ya. Nah, termasuk juga taraweh. Kalau tidak 23 dengan witirnya, saya tidak mau. Nah, tapi sekarang banyak orang yang pragmatis ya. Pragmatis itu apa? Ya pokoknya mencari enaknya. Ya, cari enaknya. Mana yang cepat selesai, ya itulah yang diikuti. Kalau 11 rakaat lebih ringan secara energi, tidak memforsir tenaga, dan selesainya lebih cepat, dia pilih yang 11. Nah ini tidak punya dasar seperti ini ya. Ibadah kok pandangannya pragmatis seperti itu. Ya. Kalau milih 11 itu harus punya alasan, apa dasarnya 11 itu. Misalnya hadis Nabi, menurut Aisyah bahwa karena Rasulullah la yazidu fi Ramadan wala ghairiha an ahada asyara rakaatan. Misalnya itu ada hadis seperti itu dari riwayat Aisyah. Jadi bukan pandangan pragmatis begitu. Nah, tapi memang banyak orang-orang yang memilih yang mudah, yang enak itu saja. Nah, tapi juga ada yang memilih 11 itu karena pertimbangan yang baik juga. Seperti di beberapa musola yang itu ada beberapa orang tua yang memilih 11 rakaat. Alasannya apa? Saya sudah tidak kuat kalau sholat cepat-cepat itu ya. Karena dengkulnya itu sudah agak linu dan sebagainya. Sehingga dia pilih yang 11 rakaat. Itu lebih bisa mengikuti. Ya, karena sekarang ini modelnya kan yang banyak rakaat itu modelnya kan borongan ya. Pokoknya 11 23 rakaat ditempuh secepat-cepatnya ya. Sampai ada di Blitar atau di mana pondok pesantren yang rutin setiap tahun melaksanakan sholat taraweh 23 rakaat dengan witirnya ditempuh dalam tempo sesingkat-singkatnya, yaitu 7 menit tuntas. Luar biasa. Ketika ditanya mengapa kok seperti ini, nah, hadza mimma wajadna min abaina wa ajdadina misla hadza. Jadi orang-orang pendahulu mereka seperti ini, jadi kita mengikuti apa yang dilakukan oleh para pendahulu kita. Nah itu juga salah cara berpikirnya. Dalam masalah agama, ya dasarnya bukan abauna au ajdaduna. Al-Quran kaifa wal hadis kaifa. Nah ini salahnya di situ. Ini sama dengan yang dalam ayat Al-Quran ketika dakwah kepada orang-orang musyrik dan orang-orang kafir pada zaman dahulu.
Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana. Sama ternyata. Di setiap tahun, setiap generasi, setiap masa selalu ada model seperti ini. Jadi lebih mengikuti tradisi. Tidak membuka diri untuk mencari kebenaran dari sumber-sumber yang otoritatif dan yang benar. Nah, model-model seperti ini yang kita hadapi di masyarakat, maka kita juga harus arif. Artinya arif itu mengetahui apa yang menjadi persoalan di tengah masyarakat dan juga mengetahui jawabannya sehingga kita bisa menjawab dengan benar. Nah, itu beberapa masalah kasus ya, beberapa masalah yang mungkin bisa kita temukan di tengah-tengah masyarakat saat kita harus menghadapi masyarakat. Dan saya yakin ini mahasiswa-mahasiswa diksi memang kedepannya ya memang akan menjadi munzirul qaum. Munziril qaum. Itu apa ayatnya? Coba hafal nggak ayatnya? Harus hafal itu ya. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid dini wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Idzan antum ta'ifah min hadhil ummah. Ta'ifah makna laisa jami' bal ta'ifah ba'dun min hadhil ummah. Madza ta'malun? Antum tatafaqahuna fid din. Idzan Allahuna yad'u li alla yadhhab jami'un nas jami'ul muslimin ila maidanil harb lil harb. Liyakuna hunaka ta'ifah. Li ayyakuna hunaka ba'dun minkum. La yashtarikuna fi maidanil harb walakinnahum madza ya'malun yatafaqahuna fid din. Yadrusuna ad-din, yadrusuna al-Qur'an, yadrusuna al-hadis, yata'allamud din. Wa madza wadhifatuhum ba'da ta'allum hadha? Liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum. Dan wadhifatukum yani inzarul qaum. Li'annakum mutafaqihuna fid din. Li'annakum ulama fid din. Faidzan wadhifatukum yakni an tudzakkiru an-nas al-akharina alladzina lam yata'ammaku ad-din, alladzina lam yadrusu ad-din mithlakum. Rubbama hum la ya'rifuna ba'dhan min umurid-din. Minal mumkin hum lam yafhamu umurad-din wa antum tafhamun. Falidzalika min wadhifatukum an tu'allimuhum wa tudzakkiruhum. Hatta idza anharafa ba'dhuhum mathan antum tudzakkiruhum. Hadha huwa sahih. Minal kitab was sunnah mislu hadha. Idzan wadhifatukum hadha antum ta'ifah min hadhil ummah wa antum tatafaqqahuna fid din wa wadhifatukum yakni litunziru qaumakum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun, supaya mereka berhati-hati tidak tersesat, liyakunu fi as-siratil mustaqim. Jadi ini tugas mahasiswa-mahasiswi diksi adalah ini. Itu ayat itu harus dihafal karena itu adalah moto kita. Sama dengan fil hadis alladzi ta'allamahu tullabu al-madrasah al-mutawassithah madza may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Al-hadis maknahu madza? Idza aradallahu khairan bi ahadin Allahu yaj'aluhu faqihan fid din. Faqihan maknahu fahiman, aliman fid din. Lianna ma'rifatad din hadza sayahmiluhu ilal huda ya wa ila siratil mustaqim. Fa katsirun minan nas dhallu limadza liannahum la ya'rifuna ad-din, la ya'rifuna al-haqqa. Falidzalika ma'rifatud din at-tafaqquh fid din hadza tariqun ilal huda, tariqun ilal khairat, ilal khair. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu yaj'alhu faqihan fid din. Idzan hadani dalilani lil mutafaqqihina fid din liman ta'allama al-ulum ad-diniyah. Yani al-ayah hanifan wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah
Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Wa fil hadis may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Nah, ya. Summa ba'da dzalika hunaka mas'alatun ukhra fi hadhil ayyam alladhi yalzam an ta'rifu aidan. Walakin la adri hadza qad alqahu Ustaz Dawam aw man fi al-masjid. Walakin inda al-Muhammadiyin ya. La adri mujtama'ukum Muhammadi aw ghairu Muhammadi. Hunaka fima yata'allaqu bi taghyiri waqti tulu'il fajr indal Muhammadiyin. Dari ta'rif faqat ya. Ada taghyir fil falaqah laisa mufaji'an walakin qad bahathahu al-mushtariku al-musyawarah fi sanawat al-madiyah walakin min al-musyawarah al-akhir min al-mu'tamar al-akhir ada wassa ay yunaffal dilaksanakan ya hadzal qarar di anna ba'da al-mutal ba'da dirasah al-ilmiyah yakni tulu'ul fajar. Inda dirasah as-sabiqah menurut kajian-kajian yang sudah lama sebetulnya ya, bukan baru, sudah lama. Inna waqta tulu'il fajr atau waktu subah fi Indonesia ada asra lebih cepat, terlalu cepat. Yaitu selama ini yang digunakan oleh Kementerian Agama adalah ukuran posisi matahari itu minus 20 derajat. Ini Ustadz Lukman tahu, ini ahli falak ya. Takharruju wali songo ya, wali tis'ah ya. Al-auliya tis'ah. Al-auliya tis'ah. Wa man al-waliyul asyir ya. Ulil. Wali ke-10-nya ulil ya. Iya. Ya. Nah, itu. Nah, dibandingkan di seluruh negara, itu tidak ada yang sampai minus 10. Ya, di beberapa negara yang lain ada minus 19, tapi sedikit sekali. Yang banyak itu minus 18 derajat ya. Nah, satu derajat itu kalau dikonversi ke menit berapa? 1 derajat itu kalau dikonversi ke menit sama dengan 4 menit. Nah, dulu sebetulnya sudah dibahas di Muktamar Majelis Tarjih Muhammadiyah, cuman belum diputuskan sebagai keputusan, tapi merekomendasikan supaya diteliti di lapangan. Supaya ada yang meneliti melalui observatorium atau penelitian pakai teleskop, mengecek ke lapangan di beberapa daerah kaifa halus sama indama kanat syams ada minus min ada 20 darajat tadi. Nah, dalilnya kan dalam Al-Qur'an itu ya, ukhilla lakum lailatas yamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ini satu hal. Satu judul ya. Di tengahnya itu ada lagi, terusnya langsung saja ke tengahnya apa? Ya wala tubashir. Ya. Wala tubashiruhunna wa antum. Itu kelebihan. Sebelumnya itu. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Ini tentang ar-rafas di malam puasa. Itu ada ceritanya tersendiri. Itu juga dahsyat itu ceritanya. Ceritanya itu ya termasuk Umar, melibatkan Umar juga ya. Nah, Umar itu dulu kalau ya jadi cerita yang ukhilla lakum ya. Ya. Jadi ya waku langsung saja. Ini soalnya masih belum dewasa ya, belum punya semua. Ya sebentar lagi lah ya juga ya. Jadi wakulu lanjutannya itu ya wakulu washrobu. Jadi dulu
orang-orang Islam pada awal-awal disyariatkan puasa itu, mereka memang kalau sudah sholat isya, apalagi sudah tidur, itu sudah tidak makan lagi. Tidak makan, tidak rofas. Sudah berarti sudah mulai puasa. Ya, makanya kemudian ada ayat tadi. Nah, malah dulu ada seorang sahabat itu ya, dia petani. Petani itu ya puasa setiap hari di ladang. Tidak ada sawah kan di Arab ya. Di ladang. Seharian di ladang. Pulang hanya membawa beberapa butir kurma gitu ya. Terus ke rumah tanya kepada istrinya, ada makanan apa, Dik? Dik ya? Wah, kita tidak punya apa-apa hari ini ya, hanya kurma saja berbuka tadi ya. Tapi istrinya nampaknya cukup punya belas kasih kepada suaminya yang sudah berkeringat, berjerih payah sangat lelah dari ladang, mencari makanan. Makanan apa kalau di Arab itu ya? Entah kebab atau apa gitu. Warung juga saya tidak tahu, dulu belum ada mungkin warung. Pokoknya keluar mencari makanan. Nah. Sambil menunggu makanan itu apa yang terjadi? Pak Tani itu tadi ternyata terlalu lelah sehingga ngantuk dan tidur. Nah, padahal kebiasaannya kalau sudah tidur itu berarti anggapannya sudah mulai puasa dan tidak boleh makan. Jadi saya tertidur, si istrinya tadi datang. Oh ternyata suaminya sudah tidur. Akhirnya meskipun membawa makanan dia tidak makan. Soalnya menganggap kalau sudah tidur itu sudah harus mulai puasa. Akhirnya besoknya puasa. Tadi hanya berbuka hanya beberapa butir kurma saja. Akhirnya keesokan harinya apa? Di siang hari dia sudah semaput. Jadi semaput itu maksudnya ya tidak kuat ya, tidak kuat. Nah, itu ceritanya, kenapa gitu ya. Jadi termasuk cerita di balik kalau Anda buka kitab tafsir Ibnu Katsir itu ada cerita itu. Cerita Umar juga ada. Kalau Umar itu terkait dengan rofas dengan istrinya ya. Tapi ini tentang orang yang memulai puasa sampai tidak harus makan sampai esok harinya. Sampai semaput tadi. Nah, akhirnya kemudian turun hal ini. Jadi meskipun malam boleh rofas, malam hari juga boleh makan. Wakulu washrobu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Jadi boleh makan pada malam hari, setelah isya boleh makan. Batasnya kapan? Hatta yatabayyana, sampai jelas itu al-khait. Al-khait itu garis. Garis putih dari garis hitam. Maksudnya adalah garis gelap, garis putih terang dari garis gelap. Berarti ada garis di ufuk timur. Nah kalau dicek pada ketinggian minus 20 di bawah ufuk, itu belum ada garis. Di gambar yang dipublikasikan oleh Muhammadiyah, hasil pengecekan di Medan, di Jakarta, dan di Jogja, itu hanya ada titik putih. Tapi titik saja, titik putih. Belum menciptakan garis. Baru menciptakan garis putih itu ketika sudah pada posisi minus 18 derajat. Ya, sehingga akhirnya diputuskanlah bahwa awal subuh itu, yaitu ketika matahari posisinya minus 18 derajat. Jadi bedanya waktu dengan yang normal menurut jadwal Kementerian Agama adalah 8 menit. Nanti kalau kamu ke masyarakat dan mungkin lingkungannya Muhammadiyah, kamu harus aware itu ya. Jadi mungkin di masjid-masjid Mushola Muhammadiyah hari-hari ini adzannya agak diakhirkan. Ya, diakhirkan. Untuk apa? Ya untuk menjalankan keputusan itu setelah melalui proses ijtihad dan juga penelitian. Akhirnya nampaknya waktu yang lebih tepat awal subuh itu yaitu minus 18 derajat. Di beberapa negara banyak yang minus 18. Yang minus 20 itu hanya Indonesia. Dan itu bukan hanya orang Muhammadiyah, seorang Profesor Ahmad Zuhro, ini NU garis lurus ya,
yang mengkritik Said Agil itu banyak kritikannya. Itu adalah termasuk dia punya Masjid Al-Qadar. Zaki tahu? Iya, orang super. Ini ya. Dia dalam ceramahnya di YouTube itu, ceramah di masjid itu mengatakan menyambut gembira keputusan Muhammadiyah itu. Kan apa? Masjid itu sudah lama mempraktekkan subuh itu pada ukuran minus 18 derajat, tidak sama seperti jadwal depan. Karena punya keyakinan seperti itu. Dia itu Profesor Zuhro itu sudah meneliti ke beberapa negara, itu tidak ada yang minus 20. Sehingga bahasa Jawanya Indonesia ini kakasen, terlalu akas. Lah kalau terlalu akas sholat, padahal belum waktunya, itu kan berarti enggak sah lah. Kalau terlalu akas imsak boleh, ya boleh untuk puasa boleh ya. Karena biasanya imsak itu sesungguhnya awalus siyam itu mulai kapan? Sebetulnya min waktu subuh itu tulu'ul fajr ya, hatta yatabayyana al-khaytul abyad minal fajr tadi ya. Idzan awalus siyam, awalul imsak. Imsak itu apa? Saya menahan. Mulai menahan al-muftirat, mulai menahan seluruh yang membatalkan puasa itu yaitu ketika sudah tolak al-fajr tadi, yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajr. Minal fajri shadiq, bukan al-fajril kadhib. Nah, sedangkan yang biasanya diumumkan di masjid imsak atau imsak tinggal 5 menit lagi. Nah, imsak itu bukan imsak yang sebenarnya. Imsakut tanbih atau al-imsak al-ihtiyati. Imsak untuk berhati-hati atau imsak untuk sebagai perhatian. Jadi imsak yang sekarang ini mungkin di jadwal imsakiyah itu ya biasanya 10 menit sebelum subuh. Ya, itu supaya maksudnya orang untuk jaga-jaga sebagai aba-aba. Ini imsak yang sebenarnya tinggal 10 menit. Nah, ya. Tapi ketika imsak itu sebetulnya kita masih boleh makan, masih boleh minum. Jadi kalau Anda bangunnya pas imsak, masih boleh makan sahur boleh. 5 menit sudah cukup makan sahur, masih tersisa 5 menit lagi, ya, sampai waktu subuh. Nah seperti itu juga perlu kita pahami ketika kita ke masyarakat untuk menjelaskan supaya kita tidak buta terhadap perkembangan suasana dan situasi, ya, baik masalah khilafiyah dan sebagainya. Nah terus apakah boleh? Ya itu masalah yang sekarang berkembang. Jadi ini adalah nasihat kita menjelang liburan ini. Terus ya saya kira tentang yang lain-lain, saya kira apa yang disampaikan Ustadz Dawam kepada santri-santri itu semua itu dipegang. Jangan sampai kita sempat mendengar cerita yang tidak baik tentang mahasiswa stiksi ya. Ya, kita sangat malu. Ini antum kan sudah ustadz ya. Jadi di sini itu antum antumna sudah kita pandang sebagai ustadz dan ustadzah. Kalau mungkin ada santri yang terdengar cerita begini-begini ya mungkin kita maklumilah dia santri, belum banyak ilmunya, mondok baru beberapa hari atau beberapa bulan. Tapi kalau sudah setingkat ustadz, ustadzah, mahasiswa, mahasiswi yang sudah stiksi lagi, ada Q-nya lagi ya. Yang berat itu Q-nya itu yang berat ya, Masya Allah. Ini jangan sampai ya. Dan Anda sudah memilih pilihan yang benar, karena di sini ada Q-nya, ada Q-nya ya. Q itulah yang menjadikan tempat ini berbobot. Dan insya Allah Anda menjadi berbobot karena Q. Ya, li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala fil hadis ya, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u akharin. Jadi ceritanya dalam hadis itu suatu saat pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, dia ke Mekah bertanya, dia ditanya oleh seseorang, saya lupa namanya, Wa'il bin Haris atau siapa? Ya Umar, man istakhlafa ala ahli wadi
Istakhlafa itu berarti yang kamu tunjuk sebagai khalifah, sebagai orang kepercayaan kamu ala ahlil wadi. Wadi itu Mekah, sebagai imam maksudnya ya. Ketika ditanya begitu, disebut oleh Umar sebuah nama, yaitu Ibnu Abzah. Yang bertanya tadi, Ibnu Abzah, man huwa? Siapa itu yang Anda tunjuk sebagai imam untuk ahli Mekah? Imam ahli Mekah itu enggak main-main itu kan. Ahli Mekah di situ ada Ka'bah, ada Masjidil Haram ya. Ternyata dia menunjuk seorang namanya Ibnu Abzah. Sehingga ditanya, man huwa? Siapa dia? Huwa maula min mawalina. Maula itu adalah abdun. Dia itu seorang budak. Ya, budak di antara budak-budak ya, laisa minal asyraf, tapi ya budak ya kastanya kalau dalam agama Hindu mungkin kasta bawah ya. Oh, kaget dia. Hal istakhlafta ala ahli Makkah maula? Apakah engkau menunjuk seorang budak untuk menjadi imam pada penduduk Makkah? Tapi apa kata Umar? Umar mengatakan, huwa Ibnu Abzah hada qari'un li kitabillah, wa alimun bil faraid. Ibnu Abzah ini meskipun dia adalah mungkin secara sosiologis bukan dari orang-orang ningrat, orang-orang strata tinggi, tapi dia qari' li kitabillah. Dia hafal Quran. Dia juga faham sejumlah ajaran-ajaran agama, al-faraid. Ya. Alam ta'lam anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, innallaha rafa'a bihadzal kitabi aqwaman wa wada'a akharin. Sesungguhnya Allah telah mengangkat sebagian kaum dengan kitab ini dan merendahkan yang lain. Artinya apa? Man kana indahu hadzal kitab yahfazuhu yaqra'uhu wa yafhamuhu sayarfa'uhu Allahu sayu'tihi darajatan 'aliyah mislu hadza. Wa yadhu itu berarti merendahkan yang lain. Man la ya'mal bil Qur'an wa man lam yafhamul Qur'an, man la bi mana yadhuhu Allah. Allah merendahkannya. Jadi itulah. Jadi Q itu kuat, agung banget, agung ya, luar biasa. Undur sebagai perbandingan ya. Undur. Innal Qur'an yaj'alu kulla syai'in 'azima. Undur Jibril. Jibril huwa alladzi nazala bihi al-Qur'an. Fa asbaha huwa sayyidal malaikah. Ya. Limada? Li'annahu nazala bil Qur'an 'alal anbiya. Ala Nabi alaihissalam, ala Muhammad, ya, Al-Quran adalah Muhammad ya. Fasara huwa sayyidal malaika. Fa Muhammad sallallahu alaihi wasallam man huwa? Huwa rajulun nazala alaihi Al-Quran. Fa asbaha sayyidal awwalin wal akhirin. Wa asbaha afdalal mursalin. Limada? Nazala alaihi Al-Quran. Wa ummatu Muhammad al-muslimun sarat khaira ummah. Limada? Li'anna al-Quran nazala alaihim. Wa Ramadan huwa asy-syahrul ladzi unzila fihi al-Quran. Fa asbaha Ramadan sayyidash syuhur, akramash syuhur, asyrafasy syuhur. Limada? Li'annahu syahrun unzila fihi al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Summa undur al-lailah allati unzila fiha al-Quran hiya Lailatul Qadr. Wa hadha asyraful layali. Limada? Li'anna al-Quran unzila fiha. Fa'lam al-an ya. Idza nazala al-Quran bikum idza nazala al-Quranu bi ahadin bi qalbi ahadin minal insan
fa insyaallah hadzal insanu sayakunu syarifan kariman wa 'aziman. Kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Idzan khairun nas, khairukum man madza? Man ta'allamal Qur'an. Yadrusul Qur'an, yata'allumul Qur'an, yahfazul Qur'an. Wa kadzalika man 'allamal Qur'an ila ghairi. Falidzalika Allahu yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u akharin. Terakhir bagi semester 8 supaya segera menyelesaikan skripsinya. Ya. Ya, tinggal berapa hari? Nah, coba ini mumpung hari libur, sambil menunggu Lailatul Qadar digarap skripsinya, ya. Ya, itu sudah cukup ya pemberitahuan ini dari Ustadz Lukman tadi, pesannya khususon di semester As-Samin. Ini jangan sampai lupa ada tugas akademiknya, yaitu Kitabatu al-Bahthil Ilmi wa Inha'uhu. Jadi silakan dimanfaatkan hari-hari libur ini untuk menyelesaikan tugas-tugas itu dan berkomunikasi dengan dosen-dosen pembimbing secara intensif sehingga bisa selesai sesuai jadwal. Nah, saya kira demikian. Yatina waktul iftar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.